Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pelatih, ya, pelatih baru atau pelatih asal Eropa. Nah, Tuttosport, salah satu media di Italia, dan juga ada media yang sudah lama, legenda sekali ini media ini, Corriere dello Sport, ya. Dia menjadi pelatih timnas kita. Oke. Itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Okay. Bahwa nanti dalam rapat Exco akan ada vote 2, pecat Patrick dan kembalikan Sintayong. Dan itu banyak di antara kalian atau mayoritas yang kecewa dengan tim kepelatihan dari timnas Indonesia saat ini. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya timnas Indonesia kita bisa bangkit dan bermain stabil. Artinya apa bermain stabil? Berarti bermain secara taktis. Semakin optimis juara Piala Asia, timnas Indonesia dapatkan pelatih kelas Eropa, Louis van Gaal dan Sintayong, diresmikan Erick Thohir sore ini. Langit sepak bola Indonesia kembali bersinar terang. Sore ini, publik tanah air digemparkan oleh pengumuman resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memperkenalkan dua sosok besar dunia sepak bola, Louis van Gaal dan Sintayong sebagai duet pelatih baru tim nasional Indonesia. Kabar ini bukan hanya menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola tanah air, tetapi juga menyalakan bara optimisme bahwa Garuda benar-benar siap terbang tinggi di Piala Asia mendatang. Keputusan monumental ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi besar PSSI dalam menatap target ambisius, menjadi juara Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia kerap menjadi underdog di level Asia. Namun, dengan kehadiran dua pelatih kelas dunia ini, semua pandangan mulai berubah. Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi menegaskan bahwa ini bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan transformasi total dalam manajemen dan filosofi sepak bola Indonesia. Kita tidak ingin hanya berpartisipasi di Piala Asia. Kita ingin berprestasi, bahkan menjuarai, ujar Erick dengan nada penuh keyakinan. Menurutnya, Louis van Gaal dan Sintayong memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Van Gaal akan berperan sebagai pelatih kepala sekaligus direktur teknis, sementara Sintayong akan fokus menangani strategi permainan dan pengembangan pemain muda. Duet ini disebut sebagai kombinasi sempurna antara pengalaman kelas dunia dan kedekatan emosional dengan skuad Garuda yang sudah dibangun selama 4 tahun terakhir. Langkah ini juga menjadi bukti nyata keseriusan Erick Thohir dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Ia tidak lagi ingin Indonesia sekadar menjadi tim kejutan, kini Garuda diharapkan menjadi tim dominan di Asia. Nama Louis van Gaal tidak asing di telinga pecinta sepak bola dunia. Pelatih asal Belanda itu pernah menangani klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester United. Prestasinya pun tidak main-main, menjuarai Liga Champions, Eredivisie, La Liga, dan Bundesliga. Terakhir, ia juga membawa Belanda tampil impresif di Piala Dunia 2014, mengantarkan tim oranye finish di peringkat 3 dunia. Kini, pelatih yang dikenal disiplin dan perfeksionis itu resmi menukangi Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Van Gaal menyampaikan bahwa ia melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Saya melihat semangat luar biasa dari para pemain muda, dan juga dukungan besar dari publik. Saya datang bukan untuk liburan, saya datang untuk menang, ujar Van Gaal dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan langsung oleh pihak PSSI. Van Gaal disebut akan membawa falsafah total football khas Belanda ke dalam permainan timnas. Ia ingin Indonesia bermain dengan penguasaan bola, kecepatan transisi, dan kedisiplinan taktik. Namun yang paling penting baginya adalah mental juara. Kalau ingin menjadi juara Asia, pemain Indonesia harus berpikir seperti juara sejak sekarang, tegasnya. Sementara itu, posisi Sintayong tetap menjadi bagian penting dalam tubuh timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap sebagai sosok yang paling memahami karakter pemain Indonesia. Sejak awal kepemimpinannya pada 2020,
Shin berhasil mengubah mentalitas pemain muda Indonesia menjadi lebih profesional dan kompetitif. Kini, dengan Van Gaal sebagai mentor strategis, Shin akan memiliki peran yang lebih spesifik dalam mengasah detail taktik dan kesiapan mental pemain di setiap pertandingan. Kombinasi gaya disiplin Korea dan struktur taktis Eropa diyakini akan melahirkan tim nasional Indonesia yang solid, modern, dan tak mudah dikalahkan. Erick Thohir bahkan menyebut duet ini sebagai "project hybrid coaching", di mana dua pelatih lintas budaya bekerja bersama untuk menciptakan filosofi baru sepak bola Indonesia. Kita belajar dari Eropa, tapi tidak melupakan jati diri Asia kita. Shin tahu karakter pemain, Van Gaal tahu bagaimana menjuarai turnamen. Gabungkan keduanya, dan kita punya sesuatu yang istimewa, tutur Erick. Kabar bergabungnya Van Gaal langsung disambut antusias oleh para pemain dan penggemar. Beberapa bintang timnas seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan mengungkapkan rasa bangga bisa dilatih oleh sosok legendaris dunia sepak bola. Saya masih tidak percaya akan dilatih oleh Van Gaal. Ini mimpi yang jadi nyata, ujar Marcelino di akun media sosialnya. Di media sosial, tagar-tagar Garuda Undervangal dan tagar menuju juara Asia langsung menjadi trending topik nasional. Ribuan netizen membanjiri lini masa dengan komentar optimis dan doa agar timnas Indonesia benar-benar bisa menorehkan sejarah baru di Piala Asia. Euforia juga terasa di kalangan supporter. Kelompok pendukung seperti Jakmania, Bonek, Viking, hingga Pasupati kompak menyuarakan dukungan mereka. Bagi mereka, kehadiran pelatih sekelas Van Gaal adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah naik kelas. Persiapan menuju Piala Asia. Menurut jadwal yang dirilis PSSI, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Belanda dan Qatar sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia. Van Gaal ingin agar para pemain terbiasa dengan standar latihan dan intensitas permainan Eropa. Sementara Shin Tae-yong akan fokus pada adaptasi fisik dan mental. PSSI juga memastikan bahwa fasilitas pelatihan di Jakarta dan Bali akan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional. Beberapa pemain keturunan Eropa Indonesia yang tengah dalam proses naturalisasi seperti Joel Piru dan Miss Hilgers disebut akan bergabung dalam waktu dekat. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dalam aspek fisik dan kualitas teknis. Dengan semua persiapan yang matang ini, Indonesia tampak benar-benar serius menghadapi tantangan besar di Piala Asia. Tidak ada lagi alasan untuk pesimis. Era baru sepak bola Indonesia. Langkah berani ini menandai era baru sepak bola Indonesia. Jika sebelumnya publik selalu berharap timnas bisa sekadar lolos grup, kini target berubah menjadi juara Asia, sebuah ambisi yang mungkin dulu dianggap mustahil. Namun, sejarah sepak bola dunia sudah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Jepang pernah memulai dari titik rendah dan kini menjadi raksasa Asia. Korea Selatan pernah dianggap tim mediocre sebelum mencapai semifinal Piala Dunia 2002. Kini, giliran Indonesia membangun mimpinya sendiri. Dengan kombinasi kepemimpinan Erick Thohir, visi taktis Louis van Gaal, dan dedikasi Shin Tae-yong, Garuda tampaknya telah menemukan sayap baru untuk terbang lebih tinggi.